Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini kelompok kami sedang melakukan survei untuk pembuatan tugas kuliah RPL di lapangan futsal. Perkenalkan, nama saya Muhammad Omar Bawan, MPM 4524 2021 sebagai kameramen. Nama saya Rizky Jaya, NPM 4524 2001. Di sini tugasnya sebagai yang memprogram websitenya. Perkenalkan, nama saya Fatim Rizky dengan NPM 4524 dengan tugas saya yaitu mencatat alur workflow. Nama saya Rani Sakti, untuk saat ini tugas saya yaitu dengan NPM 4524 saat ini saya melakukan wawancara pada klien. Kemudian untuk di proyeknya saya sebagai database. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini fokusnya kalau di booking ya. Jadi buat booking ini berarti alurnya itu pelanggan itu kan booking ya ke abang ya. Abang booking, nanti di atasnya memang abang juga. Ya, abang juga ya. Berarti kalau misalkan ada kayak barangan nih bang, itu kan ada yang untuk barang nih bang. Itu abang ada poin yang bayar dulu kan atau yang ini langsung ya, tapi yang bayar. Nah, kalau untuk penyewaan nih bang, itu kira-kira sewanya yang 2 jam bisa 3 jam bisa. Sewa sih per jam bisa, jam bisa, Atau itu 2 jam. Tapi minimal 1 jam. minimal 1 jam. Berarti mungkin ada poin yang jelas bang. Nah, sekarang buat siap operasional bang. Buka sampai tutupan. Iya. Kalau buka hari biasa dari jam 8. Dari jam 8 pagi tutup jam 12 malam. Oke. Apa semuanya? Semuanya. Oke. Ini berarti harga nih bang. Harga dari jam siang dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore itu 110.000. Kalau dari jam 5 sore sampai jam 12 malam lebih beda sama kalau dari jam 6 itu harganya kalau siang 130, kalau malam 120. Metode pembayaran bang sekarang gimana bang? Yang lola abang sendiri juga. Kalau ada bosnya. Kalau yang bertanggung jawab Berarti kalau ada data pelanggan itu ada nggak bang kayak list booking gitu? Kalau misalkan cuman nama bookingnya doang bukan nama. berarti kalau itu yang ngurus lapangan aja bang ya? Kalau yang sistem kayak bookingnya berarti ke kalau menyediain lapangan gitu. Kalau booking sih pakai Vero. Jadi siapa yang jaga itu yang ngurus. Kalau misalkan di website bang, itu sistemnya sama bang kayak DP dulu kan di websitenya transfer terus upload hasil ininya bang ya, atau bener-bener kayak di-brand langsung dengan iya nggak kalau misalkan ini kayak apa ya dari lapangan aja bang. Berarti nanti buat website kita yang ini nanti kan buat warna mungkin beda-bedanya ada abang ada ini nggak tentang itu tentang ini nggak ini ada sih bang terus bang ya nanti kita 20 hari.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Alfara Bukaramawan dengan NPM 4524210113. Di sini saya akan menjelaskan tentang workflow bisnis. Yaitu yang pertama, di sini ada DP. Nah, di sini ada booking yang pertama. Mohon maaf, yang pertama di sini ada start. Yang kedua di sini pengguna. Yang pertama, pengguna menghubungi admin via WA. Setelah itu, si pengguna ini menanyakan jadwal lapangan berupa jam dan tanggal. Nah, selanjutnya ke admin. Setelah itu admin akan mengecek lapangan. Nah, di sini ada dua kemungkinan. Yang pertama, tidak memberi info jadwal penuh. Setelah itu dilanjutkan ke pengguna. Setelah itu pengguna menerima info bahwa jadwal penuh. Nah, di sini ada yang kemungkinan kedua yaitu admin memberikan info jadwal tersedia kepada pengguna. Nah, di sini pengguna menerima info jadwal tersedia. Setelah itu pengguna melakukan booking dan dicatat oleh admin. Setelah itu admin mencatat jadwal booking sesuai pesanan. Setelah itu admin mengirimkan data informasi booking. Selanjutnya si pengguna menerima data informasi booking. Nah, setelah itu yang kedua ada workflow. Di sini workflow DP. Yang pertama di sini pengguna menerima info booking. Setelah itu si admin ini mengonfirmasi nominal DP dan metode pembayaran. Setelah itu dilanjutkan ke pengguna. Di sini pengguna memilih metode pembayaran. Yang pertama ada wallet. Jika wallet menggunakan e-wallet, pengguna wajib mengirimkan bukti TF pada admin. Setelah itu admin menerima bukti TF wallet. Nah, di sini apakah di sini admin menerima bukti TF? Ada dua kemungkinan, yaitu ada yang tidak dan ya. Di sini jika tidak, bukti pembayaran tidak valid, maka si admin ini memberikan invoice lagi kepada si pengguna bahwasanya bukti transfer belum masuk. Nah, setelah itu ada kemungkinan yang kedua yaitu admin mencatat DP masuk wallet. Setelah itu sini juga ada transfer menggunakan bank. Di sini pengguna mengirimkan bukti transfer bank. Setelah itu si admin menerima bukti transfer bank. Nah, di sini juga ada dua kemungkinan, yaitu ada ya dan tidak. Jika ya, si admin mencatat DP masuk TF bank. Jika tidak, sini admin memberikan bukti pembayaran tidak valid kepada si pengguna. Lalu kembali lagi kepada pengguna untuk melakukan pembayaran menggunakan bank. Setelah itu, jika mencatat DP masuk bank telah masuk, akhirnya admin mengirimkan konfirmasi lapangan kepada pengguna. Nah, selanjutnya di sini juga ada workflow pelunasan. Nah, di sini yang pertama pengguna menerima info lapangan. Kedua, si pengguna ini bermain atau menggunakan lapangan sesuai lapangan dan jam yang sudah dipesan. Setelah itu selesai bermain, si pengguna ini melakukan pembayaran pelunasan. Setelah itu menggunakan lapangan. Setelah menggunakan lapangan. Nah, di sini ada dua kemungkinan. Jika ya mengirimkan bukti TF lunas menggunakan e-wallet. Setelah itu di sini admin menerima bukti TF wallet. Nah, di sini ada dua kemungkinan juga, bukti pembayaran valid dan tidak valid. Jika tidak valid, si admin ini meminta bukti pembayaran kepada meminta bukti pembayaran e-wallet kepada si pengguna ini untuk mengirimkan ulang atau pembayaran ulang. Nah, di sini juga ada menggunakan bank. Ada dua kemungkinan. Jika pembayaran valid, si admin akan mencatat lapangan status lunas. Tapi ketika tidak valid, si admin ini meminta bukti pembayaran TF lunas ke bank. Akan diminta lagi kepada si pengguna. Baik, mungkin cukup sekian dari saya, dilanjutkan oleh rekan saya.
Sebelumnya izin, saya ingin menunjukkan presentasi dari project kami. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fatim Floriski dengan PM 4524210107. Saya sebagai tugas 2 yaitu membuat APL, ERD, DFD, dan UML. Baik, di sini ada APL, arsitektur perancangan lunak, yang dimana di sini ada user, di sini sebagai input, di sini sebagai yang tengah ini sebagai proses, yang sebelah kanan ini outputnya. Yang dimana user ini prosesnya itu manage user, sehabis itu ada login dan outputnya itu info user. Yang dimana di sini ada table masternya juga, pengguna, karyawan, lapangan, harga, jadwal, dan hari. Yang dimana di proses ke table master outputnya itu sebagai info pengguna, info karyawan, info lapangan, info jadwal, dan info hari. Dan kemudian di sini di kelompok kita memiliki 3 tabel transaksi yaitu daftar, booking, dan main. Nah, ketika kita mendaftar register, yang keluar raportnya makanya info daftar dan laporan daftar. Dan ketika kita booking, prosesnya itu pengelolaan booking dan outputnya itu info booking, laporan booking. Habis itu ada main, itu sedang main, info main, laporan main. Nah, di sini juga ada selanjutnya ada tabel transaksi juga, yang dimana ada bayar, prosesnya pengelolaan bayar, outputnya ada info bayar, bukti bayar, laporan bayar. Dan yang terakhir itu ada maintenance. Dan proses itu pengelolaan maintenance dari dengan PM 4524210121. Nah, di sini tugas saya itu membuat tabel database-nya, juga kemudian wireframe. Nah, untuk sekarang kan sesuai dengan alur di sini saya akan menjelaskan mengenai database-nya atau tabel-tabel. Nah, sesuai dengan APL yang sudah teman saya jelaskan tadi, bahwa memang kalau misalkan dilihat dari input tadi itu ada 12. Nah, makanya dari itu kita buat 12, yaitu 12 tabel. Nah, untuk tabelnya itu ada, yang pertama itu ada user. Nah, atributnya itu ada ID user, username, password, dan role. Nah, di sini bisa kita lihat ada keterangan juga untuk ID dari primary key usernya, juga username dan password. Ini menggunakan varchar semua. Nah, untuk formatnya, untuk ID user ya, dia U001. Kemudian di sini ada tabel master ya. Untuk tabel master di sini ada 6. Yang pertama itu ada lapangan. Nah, untuk lapangan itu sendiri atributnya ada ID lapangan, nama lapangan, dan status lapangan. Nah, untuk lapangan ini berfungsi nantinya ketika si admin itu bisa mengelola lapangan itu sendiri. Jadi dia punya akses penuh untuk menambahkan lapangan, untuk menambahkan lapangan. Makanya ada ID lapangan, kemudian ada keterangannya dan tipenya, ini merupakan varchar. Untuk formatnya dia L001. Nah, untuk kondisinya dia ada bisa aktif dan bisa juga maintenance. Lalu kemudian di sini ada harga. Harga juga merupakan tabel master. Nah, untuk harga dia akan mengambil data dari primary key ID lapangan tadi, atau kalau misalkan di sini ada foreign key ID lapangan, kemudian foreign key hari, foreign key jadwal. Nah, kenapa dihubungkan? Karena memang harga itu dia akan berbeda dari hari dan jadwal, gitu ya. Karena memang untuk jadwal sendiri itu mulai jam selesainya akan berbeda ya, jika memang sore dan siang itu berbeda. Kemudian untuk hari juga sama, weekend, weekday itu berbeda. Nah, untuk ID harga dia tipenya varchar sampai dengan primary key ID jadwal dia varchar semua ya. Kemudian untuk formatnya dia ini sudah unik. Untuk format ID harganya kita HR001 dan tentu dia sebagai primary key-nya. Nah, untuk harga per jam ini tipenya kita menggunakan desimal dengan kenapa desimal? Karena formatnya itu adalah uang, bisa ada koma-komanya gitu. Lalu kemudian untuk status harga. Nah, kalau status harga ya udah dia tersedia atau tidak, aktif atau non aktif. Kemudian yang ketiga ada pengguna. Nah, untuk pengguna ini merupakan tabel master juga. Dia dihubungkan dengan ID user. Pengguna bisa login di tabel user tadi.
untuk role-nya jadi sebagai user ya. Di sini untuk pengguna ada ID penggunanya yaitu formatnya P001 sebagai primary key dan untuk tipenya varchar. Nah, kemudian ada nama pengguna, nomor HP, dan alamat. Lalu kemudian di sini ada tabel master karyawan yaitu ada karyawan, ID karyawan itu merupakan primary key-nya dari tabel karyawan, kemudian dihubungkan juga dengan ID user ya karena memang karyawan juga login. Kemudian ada formatnya, ini formatnya juga sama, dia merupakan kode unik ya, tapi dia masuknya ke varchar. Kemudian untuk PK-nya dia merupakan primary key untuk ID karyawan, kemudian foreign key untuk ID user. Kemudian yang kelima itu ada hari. Nah, untuk hari itu sendiri dia hanya ada 2 atribut ya. Untuk yang pertama itu ada ID hari. Ya, untuk ID hari ya dia merupakan format uniknya aja dia dari H001 itu untuk hari Senin ya, berarti untuk H007 itu untuk hari Minggu gitu ya. Lalu kemudian di sini ada 6 harinya ya. Nanti untuk hari ini hanya ada 2 aja berarti tabel hari. Kemudian untuk tabel jadwal, di sini ada ID jadwal. Nah, ID jadwal merupakan primary key-nya untuk formatnya JD01, dia merupakan identitas unik. Nah, sama untuk tipenya varchar karena memang semua untuk ID-nya itu kita menggunakan varchar. Kemudian untuk waktu jadwal ini durasinya ya, ini merupakan range per jam. Nah, untuk range per jamnya itu kan bisa 1 jam, 2 jam, dan 3 jam. Kemudian dari status jadwal. Nah, untuk jadwalnya tersedia atau tidak. Kemudian lanjut ini ada transaksi. Nah, untuk transaksi di sini ada daftar. Nah, untuk daftar dia ada ID daftar ya sebagai foreign key-nya. Di sini juga untuk formatnya juga masih DF01 dengan tipenya varchar. Kemudian dihubungkan juga dengan ID user karena di situ ada login. Kemudian ada ID pengguna karena pengguna juga daftar gitu. Beda halnya dengan karyawan tadi. Nah, makanya dihubungkan dengan pengguna merupakan foreign key, kemudian ada nama, email, dan password, serta nomor HP. Nah, atribut ini merupakan tipenya varchar semua. Ya, dengan formatnya ini sudah ditentukan. Kemudian ada status verifikasi. Nah, ini status account-nya itu bisa divalidasi. Jadi apa mau di pending atau di approve. Kemudian ada booking. Nah, untuk booking dia ada ID booking, kemudian dia akan mengambil dari ID daftar tadi, kemudian juga ID lapangan, hari, dan juga jadwal, dan tanggal main status booking. Nah, untuk primary key dan foreign key-nya ini masih menggunakan tipe varchar. Nah, untuk formatnya juga sudah unik. Nah, untuk tanggalan main ini menggunakan date, kemudian yang nomor 3 itu ada tabel main. Nah, untuk tabel main ini hanya 3. Yang pertama itu ada ID main, ID booking, dan durasi main. Nah, ID main merupakan primary key-nya, dan juga varchar sama ya. Main juga dihubungkan dengan ID booking, karena booking dulu baru main. Kemudian ada durasi main. Nah, dia menggunakan integer karena ya udah 1 jam, 2 jam, 3 jam gitu. Ya, lanjut di sini ada yang bayar gitu. Untuk bayar sendiri dia ada ID bayar sebagai primary key-nya, kemudian dilihat dari ID booking-nya, dia booking ke jadwal yang berapa ya, karena kan berbeda tadi. Kemudian lihat juga dari ID mainnya. Kalau misalnya sudah main, ya bayar gitu. Ya, kemudian ada jenis pembayarannya, ada DP dan pelunasan. Ini juga sudah konsisten dengan apa yang sudah dijelaskan tadi mengenai workflow. Kemudian ada metode pembayaran, jumlah bayar, bukti pembayaran, tanggal bayar, dan kemudian ada status approve. Nah, untuk status approve dia akan divalidasi dulu oleh admin, itu dicek dulu apakah memang pembayarannya sudah sesuai atau transaksinya sudah benar. Kalau memang sudah benar nanti dia akan di-approve gitu. Di sini juga ada ID karyawan karena memang karyawan yang bertugas untuk meng-approve-nya gitu. Kemudian ada maintenance. Nah, untuk maintenance di sini karyawan itu bisa memaintenance-kan satu lapangan itu. Di sini juga ada ID maintenance dengan varchar 10. Nah, ini sama gitu ya, tipenya masih sama. Kemudian juga untuk formatnya
MT001 dia sebagai primary key. Nah, dihubungkan juga dengan ID lapangan karena ya maintenance itu kan dari lapangan. Jadi maintenance ke lapangan tersebut gitu. Jadi dihubungkan dengan ID lapangan sebagai foreign key, kemudian ID karyawan yang bertugas untuk melakukan maintenance. Kemudian ada jenis maintenance-nya, dia ngapain gitu, kemudian deskripsi. Ini merupakan penjelasan dari jenis tag-nya tadi, kemudian tanggalnya kapan, kemudian tanggal mulainya kapan, dan tanggal selesainya kapan. Nah, untuk statusnya dari notifikasi oleh pengguna, itu statusnya dia udah done kah atau belum. Kalau misalkan belum kan dia tidak bisa melakukan booking. Baik, cukup sekian mungkin untuk yang tabel database-nya mungkin bisa dilanjut oleh teman saya. What the... Next sampai UML. Baik, di sini saya akan melanjutkan dari presentasi dari teman saya yang tadi telah menjelaskan database dan atribut-atributnya. Baik, next kita di sini ada ARD dari kelompok kita, yaitu di mana pengguna dengan atribut ID pengguna, ID user, nama pengguna, nomor HP, alamat. Nah, di sini pengguna melakukan daftar. Nah, daftar ini relasinya itu one to one karena pengguna ini bisa daftar hanya sekali saja. Yang dimana daftar ini ada atributnya, ada di daftar, user, ID pengguna, nama, status verifikasi, nomor HP, password, dan email. Nah, sesudah daftar, pengguna melakukan booking. Nah, di sini atribut booking ada ID booking, daftar, ID lapangan, ID hari, ID jadwal, tanggal main, dan status booking. Setelah booking itu memiliki yang pastinya ada lapangan. Lapangan itu terdiri dari atribut nama lapangan, ID lapangan, status lapangan. Nah, lapangan juga memiliki harga, yang dimana atribut harga itu ada ID hari, ID lapangan, ID harga, ID jadwal, harga per jam, status harga. Dan harga juga memiliki jadwal, yang dimana atribut jadwal itu terdiri dari ID jadwal, waktu jadwal, status jadwal. Dan jadwal juga memiliki hari, yang dimana atribut hari yaitu ID hari dan nama hari. Nah, untuk selanjutnya, pengguna pasti bermain. Pengguna bermain, di sini ada tabel main, yang dimana atribut dari tabel main itu ada ID main, ID booking, dan durasi booking. Nah, ketika kita sudah melakukan booking, pasti kita memiliki main. Nah, sehabis itu, pengguna melakukan bayar, yang dimana bayar itu terdiri dari atribut ID main, ID karyawan, metode pembayaran, jumlah bayar, bukti pembayaran, ID booking, ID bayar, jenis pembayaran, status approve, tanggal bayar. Dan sebelum main pasti kita untuk melakukan pembayaran dulu baru memiliki main. Nah, ketika sudah bayar, pasti karyawan menangani bayar. Nah, yang dimana atribut dari karyawan itu ada ID user, ID karyawan, nomor HP, dan nama karyawan. Dan yang terakhir, pasti karyawan itu melakukan maintenance, yang dimana atribut maintenance itu ada ID maintenance, ID lapangan, ID karyawan, jenis maintenance, deskripsi, tanggal mulai maintenance, tanggal selesai maintenance, dan status dari maintenance tersebut. Next, kita di sini ada DFD level 0 atau diagram konteks. Nah, untuk selanjutnya, di sini pengguna masuk ke sistem, yaitu ada login, daftar, booking, bayar, dan pengguna. Dan sistem mengasih informasi ke pengguna, yaitu ada info hari, info jadwal, info harga, info lapangan, info pengguna, info user, info login, info daftar, info booking, info bayar, bukti bayar, dan info main. Nah, di sebelah kanan ini ada karyawan, yang dimana karyawan itu melakukan input ke sistem itu ada login, user, main, lapangan, harga, hari, jadwal, maintenance, verifikasi bayar, dan karyawan. Dan dari sistem untuk karyawan, yaitu ada laporan maintenance, laporan bayar,
laporan main, info hari, info jadwal, info harga, info lapangan, info karyawan, info daftar, info user, info login, info pengguna, info booking, bukti bayar, info maintenance, dan laporan booking. Next, di sini ada DFD level 1. Yang dimana di sebelah kiri pengguna dan di sebelah kanan itu ada karyawan. Nah, untuk di sebelah kiri, pasti pengguna itu melakukan login. Nah, ketika pengguna sudah melakukan login, maka sistem mengasih tahu bahwa info user atau info login. Sehabis itu karyawan. Nah, di karyawan ini memasukkan lapangan, harga, hari, jadwal, info karyawan. Nah, yang dimana habis itu sistem itu mengasih tahu ke pengguna nih, ada info hari, info jadwal, harga, lapangan, pengguna, dan pengguna. Nah, untuk di tabel master ini tentunya pasti sudah memiliki harga, jadwal, hari, pengguna, lapangan, dan karyawan. Selanjutnya, pasti pengguna melakukan register. Nah, habis itu dari register itu, nah pasti mengasih tahu ke karyawan nih, info daftar dari si pengguna. Nah, habis itu karyawan mengasih tahu nih bahwa info daftar sudah ke pengguna. Sehabis daftar, pasti pengguna itu melakukan booking. Nah, sehabis itu dari sistem pasti mengasih tahu ke karyawan info booking dari si pengguna dan laporan booking. Nah, habis itu sistem juga mengasih tahu bahwa pengguna itu info booking dari lapangan berapa, hari dan tanggal dan sebagainya. Habis itu pengguna bermain. Nah, di sini sistem langsung mengasih tahu ke karyawan info main dan laporan main. Habis itu pengguna melakukan bayar. Nah, habis itu kasih ke karyawan supaya ada laporan bayar. Nah, dan si karyawan ini mengasih tahu ke si pengguna verifikasi bayar dan bukti bayar ke si pengguna. Nah, habis itu karyawan melakukan maintenance. Di mana ada maintenance, laporan maintenance, info maintenance. Next, di sini ada use case. Yang dimana di sebelah kanan ada pengguna, di sebelah kiri ada karyawan. Baik, di sini ada pengguna. Pengguna pastinya untuk yang pertama kali login. Habis itu di sini ada pengguna dan habis itu pengguna pasti melakukan daftar. Nah, habis melakukan daftar, pengguna pasti melakukan booking. Nah, sehabis itu karyawan pasti melakukan manajemen user. Melihat apakah user itu sudah daftar atau belum, habis itu baru login. Nah, si karyawan ini mengasih tahu ke pengguna di harinya, jadwal, harga, lapangan. Nah, habis itu mengasih tahu nih bahwa si karyawan ini, si pengguna ini pengen booking. Nah, makanya si karyawan ini masih tahu di harga, jadwal, hari, dan lapangan. Habis itu pengguna booking, habis itu main. Nah, ketika main pasti bayar dulu, habis itu baru bukti bayar. Nah, habis itu karyawan mengirim laporan bahwa bukti bayar di situ. Habis itu maintenance. Nah, di maintenance ini ketika sudah selesai, apakah lapangan itu mau maintenance atau tidak. Oke, lanjut dari kelas diagramnya. Di sini ada user controller, yang dimana control itu dari dari framework yang kita pakai. Makanya kita di sini ada user controller. Nah, di user controller ini ada fungsinya login, logout, get session. Yang dimana ada user, ini ada user, login, logout, view user. Habis itu user ke pengguna. Nah, di sini ada fungsinya juga ada edit pengguna bisa edit, pengguna bisa view pengguna, bisa melihat profil pengguna, dan hapus pengguna. Di sini ada controller juga
get profil dan update profil. Nah, untuk daftar. Di sini ada fungsi tambah daftar, hapus daftar, view daftar, dan verifikasi. Nah, verifikasi ini harus di-verif akunnya sama karyawan. Nah, di sini ada daftar controller yang dimana fungsinya ada regis, verifikasi, create akun. Nah, habis daftar kita melakukan booking. Nah, booking di sini ada kontrol juga, yang dimana ada get booking list, create booking, cancel booking. Nah, di sini juga booking bisa kita lihat fungsinya ada tambah booking, hapus booking, dan let booking. Nah, booking pasti itu mempunyai jadwal. Nah, di jadwal ini ada tambah jadwal, hapus jadwal, edit jadwal, dan view jadwal. Habis itu ada harga. Nah, di harga ini ada namanya tambah harga, hapus harga, edit harga, dan view harga. Dan harga itu memiliki hari dan lapangan. Yang di hari itu ada fungsinya ada tambah hari, hapus hari, edit hari, dan view hari. Dan di sini ada lapangan. Nah, di lapangan juga ada tambah lapangan, ubah status lapangan. Status lapangan ini apakah lapangan ini sedang main atau tidak. Hapus lapangan, edit lapangan, dan view lapangan. Nah, ada harga, habis itu kebayar. Nah, di bayar ini ada fungsi tambah bayar dan view pembayaran. Nah, terus di sini juga selanjutnya ada bayar controller, yang dimana ada proses payment dari pembayaran dan verifikasi payment. Habis itu karyawan. Di sini karyawan itu ada fungsinya yaitu tambah karyawan, hapus karyawan, edit karyawan, dan view karyawan. Nah, di sini karyawan itu melihat apakah si pengguna itu sudah bayar atau belum. Makanya di sini ada verifikasi payment. Nah, selanjutnya ada main. Dari mana main ini punya function mulai main, view main, dan selesai main. Nah, sehabis ketika main pasti ada maintenance. Nah, fungsinya itu ada tambah maintenance, view maintenance, dan selesai maintenance. Mungkin cukup sekian dari saya. Next dilanjutkan oleh teman saya. Oke, baik. Di sini lanjut ke wireframe atau merupakan layout system lebih tepatnya. Ini merupakan tampilan awalnya atau tampilan berandanya. Jadi memang semua bisa mengakses ini gitu ya. Jadi untuk admin tampilannya seperti ini, juga kemudian untuk pengguna juga kayak gini. Ini merupakan tampilan awal, juga ini merupakan image ya. Ini lapangannya, kemudian dia bisa booking atau memang masuk gitu ya. Masuk yaitu mendaftar akun. Nah, kalau daftar, nah dia ini khusus untuk user ya, berarti untuk daftar dia ada daftar akun baru, dia mengisi kayak username, kemudian nama, email, kemudian nomor HP, password. Nah, ini ada button untuk mengklik daftarnya itu sendiri, kemudian link. Nah, teks link ini dia akan kembali gitu ke login kalau memang misalkan sudah login sebelumnya. Next, langsung di sini ada untuk login. Login ini bisa untuk user dan karyawan. Nah, ini tampilannya sama aja kayak gini. Ya, nah ini masuk akun. Nah, untuk masuk akunnya dia ya udah username sama password dan button masuk. Kemudian untuk TP link juga, text link itu ini mengarah ke yang sebelumnya kalau belum daftar. Nah, ini tampilan untuk booking ya untuk si pengguna. Kalau misalkan mau booking. Nah, di sini juga ada navigasi ya, memang masih di setting text, kemudian ada image dari lapangannya itu sendiri. Nah, ini dia untuk form bookingnya dia bisa milih lapangan, kemudian tanggal,
Dan ini durasi 1 jam 2 jam itu kayak ini untuk range untuk range jamnya. Nah ini buttonnya itu untuk membuat gitu ya, jadi atau enggaknya dia membooking. Lalu kemudian kalau misalkan jadi ya udah dia akan lanjut ke bayar kan. Nah untuk ke bayar dia ini ada 2 ya, memang ada ada wallet dengan bank gitu ya, karena memang ini konsisten dengan yang sebelumnya. Kemudian ini ada drop down juga, dia akan memilih DP atau pelunasan, lalu kemudian transfernya ya, dia mau ngapain gitu, mau pakai Dana kah atau mau pakai mau pakai e-wallet kah atau mau pakai bank gitu. Kemudian di sini dia ada nominalnya. Kalau misalkan DP kan itu dia 50%, kemudian ada upload fotonya, foto buktinya. Kemudian klik untuk lanjut pembayaran. Nah, kalau misalkan udah lanjut pembayaran, dia akan riwayat booking. Nah, untuk riwayat booking juga ini ada riwayatnya gitu ya. Dia juga bisa batal gitu ya. Kalau memang misalkan mau dibatalin. Lalu kemudian dashboard karyawan. Nah, ini udah ke karyawan. Nah, untuk karyawan itu sendiri dia bisa mengelola lapangan. Nah, kemudian di sini juga ada 2 ya. Jadi menunjukkan bahwa ada lapangan 1, lapangan 2. Ini ada button juga untuk yang teks ini, dia bisa milih gitu ya, setnya mau maintenance atau gimana. Kemudian ada konfirmasi. Nah, untuk konfirmasi kan tadi sebelumnya kan sudah mau booking tuh, kemudian upload file dari pembayaran sendiri. Nah, dia bisa tuh untuk setuju atau enggak setuju atau hapus, sorry. Kemudian ini ada profil pengguna. Ini sama kayak pada umumnya ya untuk profil pengguna. Nah, untuk ini juga si pengguna juga bisa mengedit gitu, kayak misalkan untuk yang alamatnya bisa ditambahkan. Lalu kemudian next ini untuk ada tampilan dari tambah karyawan. Nah, memang ini sesuai dengan yang sebelumnya gitu ya, supaya konsisten. Untuk karyawan juga dia bisa menambahkan karyawan. Ini dia masuknya ke kelola data ya dari memang tabel master yang sebelumnya. Nah, untuk karyawan ini kita tambahkan kayak nama, username-nya gitu. Kemudian simpan ya. Lanjut, di sini ada tambah lapangan. Nah, untuk tambah lapangan dia bisa langsung memilih nama lapangannya, kemudian pilih aktif atau maintenance, kemudian simpan. Nah, lalu di sini dia juga ada bisa menghapus atau enggak gitu ya. Lalu kemudian ada tambah hari. Nah, untuk tambah hari ini memang harinya sudah di-set dari kita sendiri gitu ya. Jadi memang untuk booking ini harus sesuai dengan hari yang memang sudah sebelumnya karyawan tambahkan gitu. Karyawan juga bisa hapus hari itu gitu. Kemudian ada tambah jadwal. Ya, kemudian ada untuk tambah jadwal itu sendiri. Ini ada button ya untuk klik langsung. Kemudian untuk jadwalnya dia bisa kapan, drop down-nya mau jam berapa ke jam berapa. Untuk range-nya kemudian bisa hapus juga. Nah, kemudian di sini ada tampilan verifikasi akun yang sebelumnya memang sudah dimasukkan oleh si user gitu. Jadi si karyawan itu bisa menyetujui atau memverifikasi lebih tepatnya. Lalu kemudian di sini ada tambah harga gitu. Nah, untuk tambah harga, nah di sini dia bisa untuk lapangannya, kita kan pilih dulu nih lapangannya, kemudian dulu pilih harinya kapan, jadwalnya yang mana, nah baru harganya mau berapa. Ya, ini kita inputkan harganya mau berapa, statusnya, ya kita mau statusnya aktif atau enggak. Nah, lalu kemudian simpan. Nah, sudah simpan kan dia juga bisa menghapus gitu ya. Terlihat di sebelah kanan dia ada button untuk menghapus. Lalu kemudian ada tampilan maintenance, ini yang terakhir gitu ya untuk maintenance itu sendiri. Jadi kemudian dia bisa menambahkan lapangan mana nih yang mau di maintenance, kemudian jenisnya, kemudian deskripsi. Nah, di sini juga atur tanggalnya. Tanggalnya itu ya udah dia kapan dan kapan mulai, kapan selesai. Lalu kemudian di sini dia juga bisa untuk menyudahi gitu, atau ini kan berarti kalau misalkan di set dia ya udah dia melakukan maintenance. Nah, terus sebagai karyawan juga dia bisa melakukan untuk klik ini untuk selesai gitu. Nah, mungkin segitu untuk tampilan dari layout sistemnya. Next bisa dilanjut oleh teman saya. Oke, selanjutnya merupakan program dari kelompok kami
Nah, di sini program yang kami buat itu menggunakan framework dari Next.js dengan bantuan Prisma sebagai ORM-nya, dan untuk database-nya kita menggunakan PostgreSQL. Di sini karena sudah terintegrasi Node.js, maka langsung saja saya jalankan npm run dev supaya bakalan memunculkan live server. Nah, ketika sudah muncul localhost, maka ini dipencet saja. Nah, selanjutnya ini merupakan tampilan dari website kami yang kita buat, Vero Futsal, dengan program reservasi lapangan futsal. Oke, tentunya sebagai user biasa kita akan memencet daftar di sini. Di sini kita diminta untuk memasukkan username, nama lengkap, email, nomor HP, dan password. Nah, di sini username kita misal pilih Mawar. Dengan nama lengkap misalnya Mawar aja. Email mawar 123@gmail.com dengan nomor HP 08123445. Oke, passwordnya itu password 123. Kalau sudah daftar, kita bisa login dengan username Mawar. Passwordnya password 123. Oke, di sini sebagai user, kita tidak bisa langsung melakukan booking. Di sini kita akun kita ini perlu diverifikasi oleh admin terlebih dahulu. Nah, misalnya kita nyoba booking nih hari ini. Nah, ini tidak bakalan bisa karena di sini akun Anda belum diverifikasi oleh karyawan. Harap tunggu atau hubungi admin. Maka dari itu kita perlu yang namanya masuk ke akun admin terlebih dahulu. Di sini saya sudah menyiapkan akun untuk adminnya dan password 223. Nah, di sini ada pengguna. Nah, di sini ada username Mawar 123. Nah, di sini kita langsung saja verifikasi. Ketika sudah verified, maka sudah bisa melakukan booking. Nah, ini kita masuk lagi ke Mawar. Password 123. Oke, di sini kita pilih lapangan. Di sini ada lapangan 1, 2, dan 3. Semuanya ini di-input manual oleh admin. Jadi jika admin tidak menginput lapangan 2 ataupun 3, maka di sini tidak akan muncul. Nah, berhubung karena saya udah menginput 1, 2, 3, maka di sini muncul. Di sini kita langsung aja pilih lapangan 1 dengan tanggal mainnya misal hari ini. Jam mulainya kita coba 13 sampai 14 dengan durasi sejam. Nah, misalnya durasi lebih sejam, maka dia akan mengikuti jadi 200 jam dan 300 jam. Ini kita coba aja dengan durasi 1 jam. Kita buat booking. Booking berhasil, silakan unggah bukti pembayaran di bawah. Nah, selanjutnya ini di sini sudah tertera langkah selanjutnya itu yaitu mengunggah bukti pembayaran. Di sini kita menggunakan 2 metode, yang pertama dari Bank Mandiri dan Dana atau e-wallet. Nah, di sini metode pembayaran itu cash dan transfer. Ketika kita memilih cash, maka ya bukti pembayaran di sini yang diupload adalah kwitansi dari pegawainya yang diberi oleh pegawai. Nah, berhubung kita pakai transfer, maka di sini kita harus pakai bukti transfer. Nah, di sini juga jenis pembayaran ini ada 2, yaitu DP dan lunas. Ketika DP, maka yang harus dibayar itu 50%. Dan sisa pembayaran sebesar 50.000 dapat dibayarkan secara offline di kasir. Nah, coba kita pilih lunas, maka dia pembayarannya full 100.000. Nah, di sini kita upload aja bukti pembayarannya. Ini sebagai contoh, langsung kita kirim bukti pembayaran. Dan bakal muncul bukti pembayaran berhasil diunggah, menunggu konfirmasi karyawan. Nah, ini merupakan panel riwayat booking. Ketika user ingin melakukan pembatalan, maka di sini bisa pencet batalkan. Dengan catatan, batal ini hanya muncul ketika status masih pending atau masih belum di-approve oleh karyawan. Oke, selanjutnya ini merupakan panel dari user. Selanjutnya saya akan menunjukkan panel dari karyawannya. Kita login dulu. Oke, panel karyawan ini ada khusus 4 panel, yaitu dashboard, master data, pengguna, dan maintenance. Keempat panel ini tidak bisa dilihat oleh user biasa. Mereka harus memiliki role karyawan. Nah, yang pertama itu saya akan menunjukkan ini dashboard. Dashboard ini di sini untuk kelola lapangan futsal, di sini ada status lapangan, aktif, aktif, aktif. Lalu ketiga ini bisa saya set maintenance seperti ini. Jika saya set maintenance, maka di lapangan di tampilan awal itu akan maintenance. Ini saya set aktif lagi. Oke, selanjutnya di sini ada data booking. Nah, di sini yang sudah tadi menunggu approve bakalan muncul di sini. Sudah sesuai dengan nama Mawar, lapangan 1 hari Rabu jam 13 sampai 14. Status bookingnya masih pending, status pembayaran masih pending. Nah, di sini kalau sebagai admin kita pasti ngeliat dong bukti pembayarannya itu beneran atau enggak. Nah, di sini juga bisa kita lihat, tinggal diklik aja. Nah, ini sebagai contoh, ini
berarti sudah muncul gambar dari bukti pembayaran. Jika admin merasa ini sudah sesuai, maka bisa dipencet setuju. Nah, kalau setuju, maka status bookingnya akan confirm dan status pembayaran approve. Nah, ketika itu, setelah user melakukan main, maka bisa kita pencet main aja. Ketika user sudah selesai bermain, maka kita bisa pencet selesai. Dan status mainnya bakalan selesai. Oke, selanjutnya ini ada panel master data. Panel master data ini digunakan untuk admin untuk menambahkan karyawan sebagai admin. Nah, di sini saya sudah ada beberapa contoh dari yang sudah dibuat. Oke, selanjutnya itu ada lapangan. Di sini kita bisa menambahkan lapangan baru. Misal di sini lapangan 1, lapangan 2, lapangan 3. Dan misalnya saya ingin menambahkan lapangan 4. Oke, tapi statusnya itu maintenance saya mau. Nah, di sini juga bisa disimpan. Nah, dia akan muncul lapangan 4 maintenance. Nah, ketika kita ingin mengaktifkan kembali, maka di sini bisa ada fitur edit. Di sini kita tinggal ganti aktif, tinggal diupdate. Nah, dia statusnya akan kembali aktif. Selanjutnya di sini ada hari. Misal jadi yang tertera itu cuma hari Sabtu, Rabu, Jumat, Senin. Bisa kita mau tambah hari jadi hari Selasa. Kita tambahin, berhasil menambahkan data, dan Selasa itu sesuai format ID-nya H005. Oke, selanjutnya itu ada jadwal. Nah, di sini jadwalnya ada waktu. Misal saya ingin menambahkan waktu. Ini kan 13.14, 14.15, 19.16. Saya ingin menambahkan waktu misal 08.00 sampai 09.00 dengan status aktif. Maka kita bisa menyimpan jadwal. Nah, nanti dia akan muncul di status booking. Selanjutnya harga. Saya ingin melakukan set harga misal di lapangan 3, misal di lapangan 4. Hari Senin itu jam 8 sampai jam 9 itu harganya 150.000. Nah, di sini juga bisa, nanti dia bakalan tersimpan. Dan selanjutnya itu ada pengguna. Di sini digunakan untuk memverifikasi pengguna yang baru masuk. Habis itu ada panel maintenance. Nah, panel maintenance ini digunakan untuk menonaktifkan jadwal yang sesuai dengan tanggal maintenance. Misal di sini saya mau pakai lapangan 4. Jenis perawatannya misal ganti rumput dengan deskripsi mengganti rumput. Tanggal mulainya misal dari besok sampai tanggal 11. Nah, dia bakalan muncul nih di sini daftar maintenance-nya, berarti besok akan ada maintenance sehingga user tidak bisa melakukan booking. Nah, untuk database sendiri di sini harusnya sudah sesuai. Di sini saya akan menunjukkan database dari user. Nah, di sini di user ini sangat banyak. Di sini yang sudah kita input itu adalah user ke-7 dengan ID user U007 dengan nama username Mawar. Nah, untuk passwordnya sendiri ini bertipe hash, jadi tidak bisa dibaca oleh manusia sehingga harus pakai mesin. Dan role itu pengguna. Ketika user sudah, kita lihat dari daftar penggunanya. Nah, penggunanya ini di sini ada Mawar kan, dengan ID user U007 dengan ID pengguna P004 atau pengguna keempat. Nah, di sini juga ada nomor HP dan alamat. Ketika sudah, kita juga bisa lihat di sini tabel maintenance yang sudah sesuai. Oke, di sini di lapangan 004, ID lapangan di sini L004, lapangan 004. Di sini mengganti rumput dengan tanggal mulai maintenance tanggal 9 sampai tanggal 11 dengan statusnya masih schedule. Seperti itu. Oh ya, dan juga di sini untuk misal kita sebagai user, kita juga bisa mengganti profil kita. Misal kita ingin mengganti profil nih, kita tinggal pencet edit profil. Misal kita ingin menambahkan alamat, misal Jalan Mawar, kita tinggal simpan perubahan, profil berhasil diperbarui. Nah, maka di sini juga harusnya sudah berubah. Nah, di sini sudah Mawar, alamatnya itu Jalan Mawar. Dan juga di profil pengguna ini kita juga bisa hapus akun permanen, di mana ketika kita mencoba menghapus, misalnya saya coba hapus, akun berhasil dihapus, maka dia akan hilang dari pengguna. Oke, dia sudah hilang dari ini dengan nama Mawar. Oke. Ini langsung